ketidakpastian. Jadi harapan dan ketidakpastian. Masuk tahun 2026, banyak orang datang dengan dua perasaan yang bercampur. Harapan, pertama harapan, kita ingin hidup lebih baik lagi. Kita ingin ekonomi lebih stabil lagi. Kita ingin iman kita juga lebih kuat lagi. Selain harapan, ada juga kekhawatiran. Situasi ekonomi yang tidak menentu, atau konflik relasi, atau juga krisis moral, tekanan hidup, bahkan kelelahan batin. Tapi semua itu, tengah-tengah itu, firman Tuhan hari ini menyatakan satu kebenaran penting. Tuhan tidak hadir dalam kalender baru, tapi dalam cinta yang kita hidup. Kita tidak ketemu dengan Tuhan di kalender, tapi kita bertemu dengan Tuhan dalam cinta yang kita hidup. Sebab tema kita hari ini dalam cinta hadirlah Tuhan. Bukan sekedar perasaan, tapi cinta yang bekerja, yang melayani, dan yang memulihkan. Kita belajar bagaimana menemukan cinta itu dalam menghadirkan Tuhan, dalam menghadirkan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 1 sampai ayat 13 sampai 11. Tuhan hadir dalam waktu dan proses hidup. Kitab Pengkhotbah ditulis dari pengalaman hidup yang panjang dan real. Tidak menutup mata terhadap kenyataan pahit hidup ini. Pengkhotbah tahu hidup ini penuh dengan kepahitan. Hidup ini penuh dengan masalah dan pergumulan yang berat. Ayat 1 Pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya atau waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Hidup itu berarti tidak berjalan secara acak-acak. Hidup semua hal bisa kita atur dengan baik. Semua ada waktunya. Bagaimana mengatur kehidupan dan tidak acak-acakan, tidak sembrono dan tidak semaunya hidup ini. Dan juga ada waktu, semua sebenarnya ada waktunya. Berarti tidak semua doa dijawab seketika. Tuhan bukan hanya Tuhan saat keberhasilan. Tuhan bukan pada Tuhan yang saat kita menunggu. Ketika kita kehilangan, ketika kita gagal, ketika kita mulai kembali segala hal dalam hidup ini. Sehingga Pengkhotbah mengingatkan untuk segala sesuatu ada waktunya. Tidak instan. Semua ada masanya. Ada waktu yang Tuhan tentukan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat ini tidak berkata hidup selalu mudah. Tapi hidup bermakna ketika kita sadar ada waktu lahir, ada waktu kita mati. Kita sadar ada waktu kita menangis dan tertawa. Ada waktu untuk merombak atau membangun dan sebagainya. Ada waktunya. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengatur hidup kita dengan penuh makna dan kesadaran hidup. Bahwa kita akan mati pada waktunya. Kita akan mengalami tangisan, bukannya tertawa. Dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah penguasa waktu, bukan kita. Manusia seringkali ingin semuanya cepat, serba cepat. Semua kita serba ingin instan, semuanya ingin pasti. Tapi Tuhan bekerja melalui proses, bahkan dalam hal yang kita tidak pahami dalam kehidupan ini. Dia ada dalam seluruh musim kehidupan kita ketika kita sedang menjalani pergumulan dan masalah kehidupan kita. Itulah untuk segala sesuatu ada waktunya. Lalu ayat 2 sampai 8 dari Pengkhotbah pasal 3 ini menggambarkan kontras kehidupan. Lahir, mati, menangis, tertawa, merobohkan, membangun. Firman Tuhan menolong kita sadar setiap musim hidup memiliki makna di hadapan Tuhan. Apa pesannya buat kita? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah bukan berarti mudah. Ia membuat segala sesuatu mudah pada waktunya. Dia tidak bilang begitu.
Tapi Tuhan mengatakan dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali manusia berkata, Tuhan terlambat, Tuhan tidak adil. Tapi pengkhotbah mengingatkan, hidup dalam waktu, tetapi Tuhan menguasai waktu. Tuhan tidak tergesa-gesa, tapi Tuhan juga tidak terlambat. Saya ulangi kalimat ini. Hidup dalam waktu, tapi Tuhan menguasai waktu. Tuhan tidak tergesa-gesa, dan Tuhan tidak pernah terlambat memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Selalu pas waktunya, yang tak pernah kita duga dalam hidup kita. Mungkin ada keluarga yang masuk di tahunnya dengan banyak pergumulan, ada jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, anak muda yang masih bingung akan arah hidup, orang tua yang merasa gagal. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah absen dalam masa sulit kehidupan kita. Di dalam cintanya, Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Selalu ada dalam musim kehidupan kita. Seringkali kita tidak peka dengan kehadirannya dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur pasal 8. Tuhan hadir dalam cinta yang memberi nilai pada manusia. Mazmur berkata kepada kita dalam bacaan ini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ada dua hal yang ditegaskan oleh Mazmur pasal 8. Manusia kecil di tengah semesta alam, tapi manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita dihormati Tuhan. Kita dimuliakan Tuhan. Kita kecil tapi dihormati. Kita kecil tapi dimuliakan Tuhan. Betapa luar biasanya kita. Umat yang berharga dan umat yang sangat mulia. Tapi dunia modern sering menilai manusia dari produktivitas. Dunia menilai kita menurut gajinya. Berapa gajinya? Kalau gaji rendah, dianggap pekerja rendah. Manusia menilai dari prestasi. Manusia dinilai dari media sosial. Berapa yang like dalam status. Tapi Tuhan menilai manusia dari cintanya. Saudara-saudara, di tengah-tengah budaya yang saling merendahkan, di tengah ujaran kebencian dan intoleransi, di tengah kompetisi tanpa empati, cinta Tuhan mengembalikan martabat manusia. Tahun baru bukan hanya soal target, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama kita dengan cinta Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan suami, istri, anak, dan orang tua, seluruh kehidupan kita, setiap orang di sekitar kita dengan cinta Tuhan. Itu hal yang kedua. Kita dihargai Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Hal yang ketiga, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Tuhan hadir untuk memperbaharui segala sesuatu. Wahyu 21 dengan tegas mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu tidak menutup mata ada penderitaan manusia. Ada air mata, ada kematian, ada duka cita, itu nyata dialami manusia. Air mata, kesedihan, kematian, duka cita, itu nyata dan kita alami dalam hidup ini. Tapi Allah tidak berhenti pada kehancuran manusia. Allah tidak berhenti dalam penderitaan manusia. Tuhan berjanji dalam kitab Wahyu pasal 21, tidak ada tangisan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi air mata. Banyak orang memasuki tahun 2026 dengan kelelahan rohani. Ada yang kehilangan orang terkasih. Ada yang merasa hidup tidak seperti dulu lagi.
Harapan Kristen bukan optimisme yang kosong, tapi janji Allah yang setia. Di dalam cintanya, Tuhan menghadirkan pengharapan yang melampaui keadaan, yang mendatangkan kehidupan yang baru dalam hidup kita. Hal yang keempat, Tuhan hadir melalui cinta yang dihidupi dalam tindakan. Matius pasal 25 ayat 31-46 berbicara tentang penghakiman terakhir. Yesus menggambarkan anak manusia datang dalam kemuliaan dan memisahkan domba dan kambing. Siapa domba? Domba orang Kristen. Tapi membuka hatinya bagi orang-orang yang mengalami kesedihan, mengalami terhina dalam dunia ini. Siapa kambing? Orang-orang Kristen juga yang percaya Kristen, tapi menutup mata terhadap penderitaan sesama manusia. Dan yang mengejutkan sekali dalam bacaan kita, Yesus tidak menanyakan berapa kali mereka beribadah, tidak menanyakan seberapa fasih doa mereka, tidak menanyakan berapa ayat Alkitab yang mereka hafal. Yesus bertanya tentang cinta yang diwujudkan dalam tindakan. Aku lapar, kamu memberi aku makan. Iman yang sejati selalu nampak dalam perbuatan kasih. Yesus mengatakan dia hadir dalam orang lapar, dalam orang haus, dalam orang asing, dalam orang sakit, dalam orang penjahat. Ayat kunci. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Allah. Kasih kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama manusia. Disinilah kehadiran Tuhan menjadi nyata dan terlihat dalam kehidupan kita. Dan indah yang akan Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Mazmur menegaskan, karena manusia berharga di matanya. Kita berharga, jangan khawatir kalau kita setia. Wahyu memberikan sebuah harapan akan pembaruan hidup ketika kita setia kepadanya. Dan Matius mengamanggil kita hidup di cinta secara nyata. Di sanalah kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita dan juga bagi dunia ini. Mari masuki tahun 2026 dengan komitmen mengasihi lebih sungguh, peduli lebih nyata, melayani lebih rendah hati. Sebab di dalam cinta hadirlah Tuhan, dan di mana Tuhan hadir, di situ ada pengharapan. Kalimat terakhir saya ulangi. Di dalam cinta hadirlah Tuhan, di mana Tuhan hadir, di situ ada pengharapan. Selamat memasuki tahun 2020. Kita bersatu.